Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian di majelis taklim yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu sekali lagi telah menghadiri majelis pada malam hari ini. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita di dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kajian yang terakhir setelah kajian Awaluddin Ma'rifatullah, bahwa pentingnya mengenal Tuhan sebelum mengenal agama, sudah kita bahas, karena di situ terdapat satu pelajaran yang sangat penting yang nantinya menjadi dasar syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Karena tanpa Awaluddin Ma'rifatullah, maka semua ibadah kita akan sia-sia. Setelah kemarin kita mengkaji Awaluddin Ma'rifatullah, pastinya sudah paham tentang rahasia hakikat diri yang tajalli ini. Oleh sebab itu, ketika sudah jelas siapa yang tajalli di dalam diri yang dikatakan manusia sebagai rahasia insan, insan sebagai rahasia Tuhan, maka barulah kita boleh bersahadat. Karena bersahadat tanpa menyaksikan dikatakanlah sahadatnya gugur atau batal. Jikalau sahadatnya gugur, jikalau sahadatnya batal di sisi Allah, maka Islamnya hanya indanas. Islam hanya diakui di sisi manusia saja. Secara KTP memang Islam, tapi secara hakiki belum diakui di sisi Allah, belum Islam indallah. Dan ini kebanyakan dari umat akhir zaman sekarang. Oleh sebab itu, setiap kali sholat 5 waktu, kita terus diharuskan untuk bersahadat atau menyaksikan Allah itu sendiri di dalam sholat yang kita tegakkan. Ketika kemarin syahadat pun kita sudah kaji, artinya Bapak Ibu ini sudah bersahadat dengan benar. Artinya sudah mengetahui bahwa hakikat diri merupakan rahasia
tajalli Tuhan yang bernama Allah yang sempurna di dalam diri kita melalui wujudullah. Wujud Allah ialah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu bukan Tuhan. Bapak Ibu bukan Allah, ya. Yang menyatakan aku Allah ialah Tuhan itu sendiri yang mempunyai sifat kalam. Jadi mustahil manusia bisa berbicara tanpa adanya ruhani. Mustahil manusia berbicara tanpa adanya gerak keluar masuknya napas. Ya, disitulah hakikatnya. Ya, bahwa Allah sudah nyata di dalam syahadat kita. Jika Allah sudah nyata di dalam penyaksian atau syahadat kita, maka baru kita boleh menegakkan sholat, ya. Sholat secara syariat ialah menyembah, ya. Sholat secara syariat artinya ada yang menyembah dan ada yang disembah, ada hamba, ada Tuhannya. Kaji secara syariat, masuk kaji terhadap makrifat, bahwa sholat hakikatnya terhubung kalbu atau hati kita untuk mengingat lalu menyatakan yang berdiri tegak, wujud nyata terang benderang yang dikatakan maha besar, tiada lain ialah ianya sendiri, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah usolli kita benar, ya. Bukan aku yang berniat secara syariat, tapi aku, kata Allah, hakikatnya yang mendirikan engkau, wahai manusia. Karena mustahil tubuh bisa berdiri tanpa adanya ruhani. Mustahil tubuh bisa berdiri tegak tanpa nafas yang bergerak keluar masuk, ya. Jadi malam ini kita kaji bab sholat untuk menyambung setelah kita sudah bersyahadat dengan benar, ya. Jadi ketika berdiri tegak Allahu Akbar, kita sudah menzohirkan diri yang tersembunyi. Menzohirkan artinya menyatakan, makanya disebut Allah Maha Besar. Artinya zohir dan batin sudah nyata menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad selalu beserta dengan Nur Zatullah. Dan Nur Zatullah itulah yang dikatakan bagian dari Tuhan itu sendiri, ya. Oleh sebab itu sholat ini ketika menyatakan kita harus mampu mengingat. Jadi cara mengingat, masih ingat ya pelajaran, cara mengingat Allah di dalam tahap awal sholat itu kan mengingat adanya di kalbu. Bagaimana kita mengingat seseorang tapi kita tidak mengenal, kira-kira mampu atau tidak? Pasti tidak mampu, kalau belum pernah belum pernah bertemu. Oleh sebab itu, jalan untuk mengenal diri yang pertama jelas harus ma'rifatullah, ya, supaya ketika kita sholat kita tidak sia-sia. Ketika kita sholat tidak batal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui jati diri dengan makrifat, maka disitulah kita sudah terlepas daripada
yang namanya najis batin. Nah, najis batin ini sering kami sampaikan supaya kita tidak lupa ketika berdiri menghadap Tuhan yang maha kosong. Jangan membawa segala hal sesuatu yang membatalkan, termasuk najis batin. Najis batin ini ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka terakui seluruh gerak berdiri, rukuk, sujud itu ialah gerak kita. Maka kita mengakui itu merupakan ibadah kita. Lalu kita mengharap pahala. Dan dengan pahala harapan kita, nantinya kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat benar, tapi kita harus menyelam lagi. Bagaimana sholat itu yang ikhlas? Arti ikhlas tanpa menginginkan segala hal sesuatu sedikit pun. Karena sholat ini dikerjakan lillahi. Bagaimana bisa ikhlas kalau tidak mengenal diri? Nah, ya, setelah mengenal diri, maka akan fana, akan lebur. Lebur itu hilang. Yang hilang apa? Bukan badannya, melainkan pengakuan keegoan diri yang dulunya belum kenal, mengakui diri zahir batin ini milik kita. Maka dikatakan, semenjak kapan kita ini tidak ada? Semenjak Tuhan menzahirkan dirinya melalui zat dan sifatnya. Dari situlah kita sudah tidak ada. Oleh sebab itu banyak manusia yang tidak mampu melihat Tuhannya karena tertipu oleh pandangan yang tidak mampu kasab di dalam kolbunya. Yang terlihat hanya pandangan zahirnya, maka akan banyak tertipu. Inilah yang dikatakan najis batin. Memang secara syariat mungkin diterima, ya, selama 50-60 tahun, ya, benar, bagus bacaannya, fasih. Tapi kira-kira kalau masih mengakui itu sholat dia yang berdiri, dia yang rukuk, dia yang sujud, dia yang mengerjakan, apakah akan diterima? Pastinya tidak. Nyatanya zahirnya perbuatan karena zahirnya napas. Tanpa napas, nyatanya tubuh ini dibungkus kain kapan, Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak bisa kita sangkal. Ya, oleh sebab itu kita harus mempanakan diri, ya, supaya kita menghadap Tuhan membawa kesucian. Seperti itu. Sebelum berangkat sholat, kan ini sangat penting. Kalau masih merasa ada diri, yang jelas nanti penyakit hati pun akan terbawa. Seperti sifat-sifat hewan yang selalu menginginkan nanti di surga, kan pasti diiming-imingi kalau orang sholat. Ya, nanti di sana dapat istana, dapat buah-buahan yang dipetik selalu tumbuh lagi. Ya, minumannya, ya, terbuat dari air madu dan air susu dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu sifatnya manusia ini mau beribadah jikalau ada iming-imingannya. Makanya digambarkan surga ya seperti kenikmatan dunia. Itu syariatnya benar ada di kitab suci Al-Quran. Tapi kita perlu menggali, ya, bahwa ketika kita menuju kepada zat yang maha suci, maka secara logika sifat nafsu jasmani tidak mungkin akan terbawa. Seperti itu, ya. Jadi
sangat perlu ketika kita ingin sholat. Yang tadi, yang pertama harus mengenal asal usul kejadian diri dengan cara ma'rifatullah, seperti itu ya. Karena standar sholat ialah ingat. Kalau tidak ingat namanya lalai. Kalau sholat dijalankan dengan lalai, maka akan terseret ke neraka waya. Ya, sholatnya ini kemana-mana. Angan-angannya bisa ke pasar, ya. Nah, bisa ke hutang, bisa ke mikir anak dan lain. Ya, jasadnya ini duduk di majelis, tapi pikirannya bisa ke rumah, bisa kemana-mana, umpama seperti itu. Artinya tidak mampu menghadirkan secara syariat itu namanya khusyuk. Cara khusyuk bagaimana? Walaupun secara syariat dikatakan khusyuk, kalau di dalam hakikat sudah bukan dikatakan khusyuk, melainkan sudah tidak ada lagi apa-apa. Yang ada hanya kesadaran, sadar di dalam diam, diam di dalam paham. Nah, arti khusyuk ialah mengembalikan pandangan kepada yang mempunyai wujud. Masih ingat sifat 20? Yang pertama yang dicantumkan nomor 1, diulang supaya paham, ialah wujud, artinya ada. Berarti nyata Bapak Ibu. Nah, wujud ini sifat wajib bagi Allah, bagi Tuhan. Artinya ketika kita sholat, ya, angan-angan kita melayang kemanapun, hakikatnya kita tertuju juga kepada Tuhan itu sendiri. Ketika kita sholat mengingat anak, oh tadi anak belum makan, umpamanya. Kembalikan ke hakikatnya. Zahirnya memang anak kita, tetapi batinnya siapa Bapak Ibu? Yang kita zahirkan ketika husoli tadi, menzohirkan, mentajalikan diri batin, ini siapa Bapak Ibu? Bukankah itu Allah juga? Makanya sering saya katakan, manusia tidak mampu melihat Tuhan karena tertipu dengan pandangan zahir saja. Bukankah kita ini sering tertipu ketika melihat baju? Sering saya ulang-ulang. Tidak akan terlihat kapasnya kan Bapak Ibu? Nah, maka harus didawamkan. Ketika melihat baju, maka yang didawamkan dalam kasabnya kolbu ialah kapas. Karena adanya baju ini tajali, kita pakai karena adanya kapas. Kapas dirajut menjadi benang, benang dirajut menjadi kain, menjadi pola dijahit, jadilah yang seperti ini. Seperti itu, tapi kita belum mampu. Ya, seperti kita pun terkadang sering lupa melihat kaca di dalam gelas. Yang terlihat hanya kacanya, tidak pernah diakui. Seperti itu kita dengan Tuhan kita. Kalau kita masih merasa ada, maka tidak akan nampak Tuhan itu sendiri. Oh, nyata loh. Yang hidup kan bukannya sifat Tuhan yang namanya hayat. Yang hidup bukan kita. Nyatanya ketika Israel datang, kita tidak bisa menunda kematian. Seperti itu. Artinya kita tidak mempunyai kuasa. Ya, yang melihat, yang mendengar, sama, basar, kalam, ya, ilmu, kodrat, irodat, hayat. Bukankah itu timbulnya dari ruh toh Bapak Ibu? Ini sering saya ungkapkan supaya kita sadar gitu loh, bahwa seluruh yang kita kerjakan, kita diberangkatkan dari rumah ke majelis ini pun karena kehendak Allah. Adanya niat timbul dari hati. Hati mampu berniat karena ada perintah dari ruhani. Ruh mampu memerintah hati
sampai menggerakkan tubuh karena diperintah oleh zat yang dikatakan sir, rahasia yang tersimpan di dalam tubuh kita. Kan perjalanannya seperti itu Bapak Ibu. Maka seluruh perbuatan ternyata hanya dari Allah. Kita tidak mampu bergerak sedikit pun Bapak Ibu. Oleh sebab itu ini penting sekali sebelum berdiri sholat, jangan sampai kita menyembah hanya namanya saja. Alif, lam, lam, ha. Tapi tidak mengenal yang mempunyai nama itu sendiri. Maka kita dikatakan kafir secara hakiki. Karena kita sudah memasukkan berhala di dalam hati kita. Kita sholat selalu kita menghayal Tuhan itu ya huruf alif lam lam ha itu didawamkan, dimasukkan ke dalam hati kita, tapi tidak mengenal seperti itu. Artinya kita memasukkan berhala yang kita sembah sehari 5 kali seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita sudah mengenal lalu mampu bersahadat, maka yang ada keluh lisan keluh Bapak Ibu. Keluh artinya tidak boleh disebut lagi. Sudah paham, sudah mengerti. Ini ilmu pakaian dalam. Jangan ditaruh di luar. Masak baju dulu baru singlet. Nah, hanya lucu. Jangan pula celana dalam ditaruh di luar, nanti jadi Superman. Artinya rahasia harus disembunyikan. Cukup diam. Diam itu paham. Maksud saya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah paham siapa Tuhan itu, tajalinya di mana, ini orangnya di majelis boleh dikatakan supaya apa? Menjelaskan seterang-terangnya. Ini loh orangnya, tapi ini yang namanya Bapak Ibu itu bukan Tuhan. Karena tidak ada kuasa untuk mengaku. Kalau mengaku Tuhan, nah ditangkaplah polisi. Ya, penistaan mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Belajar ilmu makrifat bukan untuk mengaku menjadi Tuhan. Belajar makrifat bukan mengaku-ngaku menjadi rasul. Ya? Belajar ilmu makrifat untuk menenggelamkan ego, keakuan diri. Wong nyatanya kalau tadi kan sering saya jelaskan, untuk melihat kaca ini caranya bagaimana Bapak Ibu? Ingat kan? Harus dihancur, gelasnya dihancurkan. Kalau sudah lembut yang terlihat gelas kah kaca? Kacanya. Terlihat wujud zatnya. Hakikatnya, oh ternyata kaca yang menjadi gelas itu. Manusia juga harus dimatikan. Ya, harus dihancurkan. Mulai dari yang pertama. Apakah benar manusia hidup? Kalau memang benar, jangan bernapas. Nah, dipreteli. Kalau sudah mampu menahan napas, kira-kira nggak usah lama-lama, setengah jam lah. Nah, apakah masih berfungsi? Basor, sama, kalam, kodrat, irodat, ilmu, hayat. Berfungsi enggak Bapak Ibu? Tidak berfungsi. Itu cara mudah menelanjangi manusia. Supaya kita tahu yang berdiri sesungguhnya di diri ini dia, bukan kita. Maksudnya loh, aku Allah, aku nyata. Itu yang mengatakan Tuhan, bukan kita. Ini di majelis. Di luar jangan. Cukup diam, paham. Kalau sudah diam, paham, disinilah kita mampu merasakan
sholat itu dengan nikmat karena sudah bertemu. Jangan diakui nggih. Ini orangnya sudah diam saja. Oh nyatanya zahir batin kan kita memang tidak punya. Sudah dijelaskan dari awal. Adanya jasad dari setetes air. Nggih, makanya dikatakan jasmani. Nggih. Air yang diberi baju namanya jas. Jadinya jasmani. Nah, air itu dari mana? Gitu loh. Kan bukankah hakikat air itu pun dari Nur Muhammad. Jadi mana yang punya kita? Lah kan tidak ada. Di dalam kandungan ibu pun selama 9 bulan 10 hari itu pun Tuhan yang membentuk dengan sempurna. Tuhan yang meniupkan, Tuhan yang tajalli. Terus kitanya di mana selama ini? Nah, kita tidak ada. Oleh sebab itu kenapa banyak umat yang sholat tapi banyak juga yang karakter sifatnya tidak berubah. Banyak sholat tapi maksiat rutin berjalan. Kenapa? Karena tidak mengenal diri. Karena tidak mampu menjadi rahmatan lil alamin. Karena masih merasa ada diri, maka sifat yang cenderung tajalli ialah sifat hewannya. Serakah. Sama dunia ini serakahnya naudzubillah. Maka rumah itu nanti jelas kita itu tinggalkan. Itu kok bangun sampai 100 tingkat itu lah. Untuk anak cucu cicit ya. Sampai dibela-belain menghalalkan segala riba ditempuh. Ini berarti tidak paham Bapak Ibu. Artinya boleh mempunyai rumah sekedarnya. Asal sederhana, kita tidak kehujanan. Kalaupun ada, kalau tidak, kontrak pun ya tidak apa-apa. Tuhan gak mengharuskan kita punya rumah. Kita ini sudah dijadikan manusia, alhamdulillah. Inilah kenikmatan yang tertinggi. Kita tidak dijadikan hewan. Seperti itu. Oleh sebab itu kita harus belajar. Sebelum berdiri sholat tuh harus ngerti. Sholat ini apa sih? Kalbu harus terhubung. Bagaimana terhubung dengan Tuhan kita sedang kita nggak kenal. Bagaimana mengingatnya? Lah kan ini logikanya ndak ketemu. Harus kenal baru bisa terhubung karena sudah tahu alamatnya. Kan seperti itu. Baru boleh menyaksikan, baru boleh usoli. Barang siapa, kalau orang syariat berdiri tegak usoli, tapi dia tidak mampu menghadirkan rahasia diri, batin, tajalli nyata kepada dirinya, maka sholatnya batal. Sholatnya sia-sia walaupun 50 tahun lamanya. Sayang apa enggak Bapak Ibu? Sayang, ketinggalan usolinya. Usoli secara syariat benar, secara hakikat dia tertinggal. Yang tertinggal apanya? Ketika usoli dia tidak mampu menghadirkan, mentajalikan diri yang batin, zohir tajalli nyata, bahwa yang bergerak, yang rukuk, sujud dia sendiri. Oleh sebab itu ketika sudah paham hakikat diri, tidak ada kata-kata lagi menyembah, tidak ada kata-kata lagi yang disembah, karena yang ada satu aja. Bagaimana mengatakan ada yang menyembah dan yang disembah? Wong yang bergerak dia sendiri. Betul kan Bapak Ibu? Oleh sebab itu sering saya katakan, jasad ini tidak akan mampu bergerak tanpa ruh. Nyatanya yang wudhu itu ruhani sebetulnya. Yang diwudhukan badan jasmani. Coba kalau tidak percaya,
dipisah dulu. Jasmani dulu, ya. Umpamanya wudu dulu. Kira-kira mampu ndak Bapak Ibu? Nggak mampu. Ruh dulu yang bergerak, baru jasad yang digerak. Ruh dulu yang wudu, baru jasad diwudukan. Ruh dulu yang berdiri tegak, baru kita disolatkan. Mana mampu kita sholat? Disinilah banyak yang salah paham. Dikatakan ketika belajar ilmu ketuhanan, ketika belajar ilmu makrifat, kita sudah tidak sholat. Karena tidak dijelaskan secara detail, secara jelas. Yang dikatakan sudah tidak sholat itu artinya kita tidak mampu mengakui sholat itu merupakan ibadah kita tetap sholat. Gitu loh maksudnya. Belajar ilmu makrifat harus menegakkan, mendirikan sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena itu perintah. Akan tetapi kita sudah paham, maksud saya gitu loh. Ya, kita sudah tidak mampu sholat ternyata. Yang sholat dia, bukan kita. Oleh sebab itu kan sering dikatakan ketika sholat jangan sombong. Gak boleh meremehkan orang yang belum sholat. Ya, kita tidak tahu sholat ini rahasia. Makanya saya katakan banyak orang takabur, gagal ibadahnya karena sholat. Ria Bapak Ibu. Kalau di rumah sholatnya kayak dikejar tukang kredit. Nah, copatnya Allahu Akbar, sami Allahumma hamidah. Nah, kalau ngimami di masjid Allah Akbar. Nah, bisa akan-akan itu loh. Berarti beda ketika tidak dilihat manusia dan ketika dilihat manusia. Berarti masih membutuhkan pandangan, penilaian, sanjungan dari manusia. Itu loh. Oke? Itu akan menggugurkan karena tidak kenal, karena tidak paham. Kita berdiri ini harus kita khusyuk sebetulnya. Secara syariat, secara hakikat hati kita betul-betul hadir kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Gitu loh. Kalau sudah hadir, bagaimana kita berani mengingat selain dia? Kan seperti itu. Artinya sholat itu kan rindu, sholat itu cinta, sholat itu menikmati, bukan paksaan, bukan satu hal yang harus ditekankan. Itu kan kewajiban, tidak perlu dipaksa. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kenapa banyak yang sholat tapi banyak juga sifatnya, tabiatnya tidak berubah karena tidak mengenal Tuhannya. Barang siapa tidak mengenal Tuhan di dalam sholat, maka tidak akan mampu sobar. Nah, kenapa tidak mampu sobar? Karena tidak mengenal bahwa Tuhan setiap hari beserta kita. Tuhan meliputi kan Bapak Ibu? Di mana hadirnya Tuhan? Di aras. Hakikat aras ya batang tubuh ini loh. Bukan di langit yang ini aras ini loh hakikatnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa di dalam sholat kok kita gelisah, di dalam sholat kita tidak mampu tenang? Karena hati tidak mampu hadir kepada Tuhan. Kenapa tidak mampu hadir? Seandainya Bapak Ibu mohon maaf, ini banyak terjadi. Sudah lama mengaji, tapi akhlaknya tidak berubah. Sudah lama mengaji, sama ibu bapaknya masih berani durhaka. Sudah ngaji lama, tapi suami atau istri sering bertengkar umpamanya.
Kenapa? Karena itu tadi tidak mampu fana. Kenapa tidak mampu fana? Karena tidak ada tekad. Sudah pegang ilmunya tapi tidak dijalankan. Akhirnya yang terjadi satu kebinasaan. Walaupun yang dipegang ini ilmu ketuhanan, Bapak Ibu, tidak menjamin. Bukan hanya dipegang, bukan hanya sekedar diketahui, tetapi harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Kalau sifatnya Tuhan itu sifat kasih sayang, harusnya kita tidak boleh marah. Tidak boleh pemusangan, ya. Nah, tanggal tua yang dibuka kerupuk sama ikan asin lalu darah tinggi. Sering saya katakan, jika makanan, apa yang ada, yang disediakan seorang istri di rumah, disyukur, jangan mencari yang tidak ada, Bapak Ibu. Masya Allah, makan ini kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan saja, sekedar menjaga jasad sehat. Kalau keinginan banyak, itu loh, mau ini, mau itu, pergi ke sana, pergi ke sini, ternyata kelezatannya sampai hanya di tenggorokan, nyarinya sampai kemana-mana. Masya Allah, habis lewat tenggorokan jadi apa, Bapak Ibu? Nah, dibuang juga. Tapi ikhlas ya Bapak Ibu ya. Ikhlas ya. Nah, takutnya Jepang ndak ikhlas. Mahal-mahal sudah umpamanya. Nah, seperti itu nah Bapak Ibu. Yang di dunia ini tidak ada yang abadi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu sering saya menasihati, jangan terlalu lalu dengan dunia. Mencintai hanya sekedarnya. Cintailah Tuhan melebihi siapapun dan apapun, supaya tidak ada timbul rasa kecewa dan sakit hati, Bapak Ibu. Timbul kasih sayang. Kalau Tuhan kasih sayang, kita harus bisa menenggelamkan yang namanya amarah. Loh, itu kalau betul-betul belajar di jalan ketuhanan. Kalau mau mempanahkan diri, kalau tidak, seumur hidup pun tidak akan tajali sifat Tuhan nyata kepada diri. Artinya diri tidak membawa rahmatan untuk semesta alam. Untuk keluarga tidak menjadi berkah. Untuk anak istri tidak menjadi berkah. Untuk orang tua pun tidak menjadi berkah. Justru bertambah maksiat, bertambah dosa. Ilmu untuk diamalkan, Bapak Ibu. Makanya sering saya katakan, baik mendapat sedikit ilmu tapi diamalkan, istiqomah, daripada kitabnya sekamar tapi tidak ada yang diamalkan. Hanya penasaran lah Bapak Ibu. Kan di sini amalannya sederhana. Yang diamalkan setelah sholat 5 waktu, maka jaga dan peliharalah sholat wusta. Sholat wusta itu di syariat sholat apa yang di tengah-tengah ini namanya? Sholat duhur. Ada yang mengasakan sholat maghrib. Wusta di tengah-tengah. Itu secara syariat. Secara hakikat, sholat wusta ialah sholat ruhani, sholat kolbu, atau sholat daimun yang berkekalan kolbu kita dengan Tuhan kita selama 24 jam. Bagaimana kita bisa lupa? Sedang kemana kita mengarahkan pandangan, di situ wajah Allah katanya. Ya Allah, Bapak Ibu ini loh tajalinya, Masya Allah. Kalau sudah tahu Bapak Ibu ini tajalinya, kira-kira apakah bisa kita membenci seseorang, Bapak Ibu? Saya kira tidak, Bapak Ibu. Itu loh, makanya
Kalau hanya sekedar fisik, nggih, casing luarnya, mungkin kita bisa membenci orang, Bapak Ibu. Bisa marah karena kita tertipu, gitu loh. Bagaimana kita berani dengan istri kita umpamanya, berani dengan suami, atau durhaka sama orang tua, kalau kita melihat hakikat mereka tidak lain juga yang ada pada diri kita. Itu loh Bapak Ibu. Itulah kenapa sholat ini merubah akhlak. Keluar dari masjid sudah bisa menjadi rahmatan untuk diri dan orang lain. Itulah yang namanya rahmatan lil, menyebar kasih sayang, Bapak Ibu. Bukankah puncak agama itu kasih sayang tuh Bapak Ibu? Tidak ada lagi perdebatan karena sudah arif bijaksana, sudah ma'rifat. Apalagi yang mau diperdebatkan? Baik mengalah, diam. Sudah tahu kita seperti itu, nggih? Karena seluruh perbuatan akan dikembalikan kepada yang berbuat. Itulah hukum Tuhan dikatakan tebar dan tuai. Siapa yang mengakui jasadnya maka akan dipertanggungjawab, dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Disinilah bahayanya tidak mengenal diri. Akhirnya berbuat di muka bumi, sisa umur semuanya dipakai untuk maksiat. Itu loh Bapak Ibu. Karena merasa ini diri-dirinya sendiri, gitu loh. Seumpama, kita punya teman, kita mengingatkan, sudah-sudah, cepat tobat umpama. Kebanyakan pasti kita dimusuhi Bapak Ibu, dimusuhi. Amuni soalin, karena merasa diri sendiri. Itu loh. Aku minum, dosa biar tak tanggung sendiri. Iya, di dunia, nanti di alam kubur sakit Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi untuk kita bertaubatan nasuha. Makanya saya bilang, kalau mau sholat harus betul-betul mengenal apa hakikat sholat. Ternyata di dalam hakikat sholat, hati harus hadir, harus terhubung kepada Tuhan. Lalu kita mampu mentajalikan Tuhan yang bernama Allah, yang menjadi rahasia diri untuk tajali. Yang ada hanya Dia. Kita lebur, fana, hilang di dalam kesadaran Bapak Ibu. Bukan hilang badan kita. Tapi kalau wali itu, jikalau mereka sholat lalu tidak terlihat, itu saking mereka sudah mesra Bapak Ibu. Kalau sudah mesra ini sudah hilang dari pandangan manusia, suci, bersih, laisa. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh, tidak boleh kita menilai orang. Siapa tahu orang yang kelihatannya compang-camping umpamanya, taunya setiap hari ke kebun nyangkul, siapa tahu dia wali Bapak Ibu, kita tidak tahu. Makanya baik diam, jangan menghakimi orang, tidak boleh menjelek-jelekan orang, tidak boleh buruk sangka. Percuma Bapak Ibu, saya katakan percuma kenapa? Supaya cepat sadar banyaknya amalan yang setiap hari kita baca rutin, tetapi ketika kita membacakan kita masih mempunyai penyakit gugur Bapak Ibu. Karena yang diutamakan yang pertama ialah kebersihan hati kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu kebiasaan inilah yang harus dirubah Bapak Ibu. Belajar sholat dengan benar, sembari kita merubah kebiasaan kita. Tadinya ambisius, serakah, marah-marah, pendendam, suka membenci orang, suka gibah,
itu harus kita tinggalkan. Karena itu bukan sifat ketuhanan. Sedang kita ini kan makhluk ketuhanan. Dikatakan makhluk ketuhanan, kenapa? Karena dia yang ada hakikatnya Bapak Ibu. Kalau kita kotori dengan sifat hewan, sifat binatang, yang terlihat Tuhannya atau binatangnya, atau setannya, pasti setannya. Kalau orang marah bawa parang, dikatakan kesetan, bukan ketuhanan. Nah, paham kan Bapak Ibu? Maka belajar agama, sering saya katakan, harus sempurna. Jangan hanya berhenti di syariat, fikih, nahwu, atau sorobnya saja. Berjalanlah ke torekohnya, ke hakikatnya, sampai kepada puncaknya, makrifatnya, supaya hilang pengakuan diri ini. Nah Bapak Ibu, sering saya katakan, syariat itu bagus, syariat itu wajib, ngaji itu wajib, sholat itu wajib, puasa, zakat wajib semua Bapak Ibu. Tetapi yang dikhawatirkan, ini loh yang perlu disimak. Yang dikhawatirkan ketika belum mengenal diri, nanti seumur hidup ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Syariatnya benar. Gitu loh. Syariatnya benar Bapak Ibu dan wajib. Tetapi yang dikhawatirkan, karena tidak mengenal diri lalu mengakui seluruh ibadah ini merupakan gerak kita, ibadah kita akui. Itu loh yang bahaya. Bukankah kalau sudah mengenal itu diam Bapak Ibu? Diam. Artinya diam seperti ini. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ini aqua, ini mic, Al-Qur'annya di mana Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu? Pasti diam Bapak Ibu karena tidak ada. Iya kan Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu tahu ini bukan Al-Qur'an, ini bukan Loh, tahu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau orang tahu, diam. Tidak perlu dinyatakan, tidak perlu disebut. Oh sudah nyata, ini zuhir ya Allah. Cukup dimesrakan ketika sholat, Allah Akbar. Tahu ini, oh ini loh orangnya Akbar. Nyata. Kalau sudah nyata harusnya timbul yang namanya malu. Ketika selesai sholat kan harus sholat lagi toh Bapak Ibu. Sholat wusta, sholatul daim. Hati terhubung dengan Tuhan untuk berkekalan secara 24 jam atau seharian. Bukan setelah sholat 5 waktu kita terlepas dari kewajiban ibadah Bapak Ibu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa tujuan hidup manusia itu ibadah. Itu loh Bapak Ibu. Bagaimana kita ini tidak bisa sholatul daimun, hati tidak mampu berkekalan dengan Tuhan, sedang setiap kita menghadap di situ ada wajah tuh likok bertemu nyata loh Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa lupa saya kilap? Nah, yang dilihat apa ini ya? Maaf saya kilap Jar. Ya Allah, ya Robbi, apapun yang wujud, yang nyata di alam semesta ini dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tajalinya, Nur Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan Allah. Oleh sebab itu, Nur Muhammad dikatakanlah Muhammad hakiki. Muhammad hakiki, ya ini loh orangnya Bu. Jasad ini loh. Bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang di Mekah Al-Mukarramah itu yang mempunyai kepangkatan Nabi dan Rasul kita. Kita tidak boleh mengaku-ngaku menjadi Nabi. Cuman kita harus tahu
hakikat Muhammad hakiki yang nyata kepada diri ternyata di jasad. Seperti itu. Ketika nur zatullah tajalli, maka nyata kepada ruh di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita itulah, di dalam ruh itulah tersimpan zatullah, dikatakan sirnya Tuhan, Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Oleh sebab itu, setelah kajian ini nanti saya berharap untuk diri saya sendiri khususnya, umumnya untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang di rumah, kami harap mampu menenggelamkan sifat-sifat yang tidak baik. Bagaimana kita mampu hadir kepada Tuhan sedang kita membawa sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat Tuhan. Ya. Para waliullah itu loh Bapak Ibu. Ya. Mereka sifatnya welas asih, kasih sayang Bapak Ibu. Tidak mau membenci, memusuhi, buruk sangka dengan orang. Tidak mau mencari masalah, mudah memaafkan. Ketika disakiti, artinya tidak mempunyai dendam. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah mampu melihat siapa yang datang. Yang menyakiti ialah mereka yang menguji, datangnya pun dari Tuhan. Sering saya katakan, apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu nyaman ataupun kada nyaman, bisa mampu datang atas kehendak berarti seizin Allah. Betul Bapak Ibu? Apapun yang diizinkan berarti baik. Tetapi manusia kebanyakan maunya yang enak saja yang datang. Ya Allah, lancarkanlah rezeki saya ya Allah. Berdoa. Bahwa doa itu kan menyatakan keinginan atau ambisi kita Bapak Ibu. Ya. Ini sedikit ke doa, ya. Bahwa ketika seseorang sudah di puncak, maka orang marifat malu untuk berdoa. Malu Bapak Ibu. Karena semua sudah dijamin. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Seluruhnya Allah sudah menanggungnya. Mulai dari lahir sampai kembali. Dan pada puncaknya lagi, bagaimana kita bisa berdoa sedang yang ada hanya Dia. Bagaimana kita hidup ini ketakutan masalah harta benda, takut kurang, takut miskin, takut lapar. Itu karena tipisnya keimanan tipis, tidak yakin sama Tuhannya sendiri. Maka Tuhan nyata menghidupkan kita tanpa perlu kita imani, nyata menghidupkan kita. Oleh sebab itu, inilah yang seringkali membuat kehidupan kita runyam Bapak Ibu. Meragukan Tuhan, maka Tuhan sudah nyata. Nah, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Khusyuk itu biasanya pas habis gajian. Sampai pertengahan tuh kalau dompetnya tebel khusyuk itu. Karena kenyamanan hatinya ketika ditungguin adanya harta khusyuk Bapak Ibu. Nanti kalau pertengahan ke akhir-akhir, nah ini kalang kabut Bapak Ibu. Sholat itu seperti paksaan. Masya Allah. Jadi ini pelajaran untuk kita. Bahwa harus sholat dengan benar. Bukankah sholat ini termasuk ke dalam berserah diri tuh Bapak Ibu? Meleburkan, mempanakan itu meniadakan yang tadinya sifat-sifat yang kita pelihara. Kita senang marah. Saya ulangi lagi, kita suka pendendam, kita suka berbicara yang tidak baik kepada orang, nyumpai orang kalau marah tuh. Di kebun binatang dibuka semua kalau marah.
ada jerapah, ada kuda Nil. Nggih? Nah itu kan kebiasaan yang menandakan kita belum mampu mengendalikan. Nggih? Karena di dalam sholat ketika kita menyatakan kita harus mampu betul-betul melihat zat Tuhan, sifat Tuhan, asma atau nama Tuhan, dan fiil atau perbuatan Tuhan nyata kepada diri Bapak Ibu. Sudah nyata ini loh, kok kita mengingkari? Kalau kita keluar daripada perintah-perintah Tuhan, artinya kita mengingkari Tuhan Bapak Ibu. Nanti dipertanggungjawabkan. Makanya sering saya bilang, kalaupun kita sedang jalan, umpamanya ini di hutan, kita menemukan emas satu gunung, jangan pernah diambil sedikit pun. Karena itu bukan hak milik kita. Seandainya kita menemukan uang satu kresek, jatuh umpamanya, nggak ada orang yang tahu, tidak boleh kita ambil. Bukan tidak ada yang tahu, Tuhan beserta kita yang merasa sendiri. Itulah artinya selama ini kita lalai, kita lupa. Sholat wusta kita, sholat daimun kita tidak berjalan Bapak Ibu. Kalau berjalan dunia aman Bapak Ibu, penjara kosong. Iya, karena sadar orang melanggar perintah dan kewajiban itu karena lalai toh Bapak Ibu, tidak sadar. Sholat orang tuh banyak lalai Bapak Ibu. Habis sholat masih mau nipu orang umpamanya. Mungkin sementara kajian malam ini kami akhiri, dan insya Allah nanti minggu depan kami sambung kembali karena waktu yang terbatas, masih ada yang bekerja esok hari. Kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat karena masih banyak kekurangan kami, kesalahan kami, kekilapan kami di dalam menyampaikan amanah pemahaman ilmu ini. Ulun mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena kesempurnaan kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.